Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kesempatan hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu diberikan nikmat takwa ya kepada Tuhan, kepada Allah SWT ya. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi ya. Saya akan menyampaikan materi tentang falsafah dan teori keperawatan ya. Yang mana materi tersebut adalah materi pada mahasiswa keperawatan tingkat 1 semester 2 ya, dengan harapan bahwa pembelajaran materi tersebut memberikan bekal ya, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman, memberikan suatu edukasi yang sekiranya membuat mahasiswa berpersepsi tentang seperti apa sih falsafah ataupun paradigma keperawatan yang harus diketahui oleh seorang perawat itu sendiri seperti apa ya. Mungkin langsung saja akan saya sharekan. Ya, ini adalah teori pertama ya tentang metaparadigma keperawatan. Sebelumnya mohon maaf, ini saya zoom pakai istri ya, pakai nama istri karena memang laptop saya lagi lowbat, jadi mohon maaf pakai laptop istri sehingga biar tetap berjalan ya, karena besok kebetulan saya juga tidak bisa mengisi materi sehingga materi ini saya buatkan upload video ya. Tentang metaparadigma keperawatan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya mahasiswa ataupun perawat itu memiliki satu pemahaman ataupun persepsi ataupun mindset tentang apa itu keperawatan, bagaimana menjadi perawat, paradigmanya seperti apa ya, pondasi sebagai seorang perawat yang harus dimiliki oleh calon perawat seperti mahasiswa dan mahasiswi semua ini seperti apa ya, itu yang akan kita bahas ya. Ya, tentang falsafah keperawatan ya. Jadi falsafah keperawatan ini merupakan dasar tentang hakikat manusia yang tentunya hakikat tersebut tetap berorientasi pada aspek kesehatan dan esensi keperawatan ataupun keperawatan dasar yang menjadi kerangka dasar dalam praktek keperawatan ya. Kerangka dasar di sini artinya adalah ketika ketika perawat ataupun mahasiswa sudah berorientasi, sudah persepsi atau bahkan membentuk mahasiswa untuk menjadi ekspektasi mahasiswa sebagai seorang calon perawat itu seperti apa. Nah, itu kita harus tahu tentang bagaimana falsafah keperawatan sehingga praktek keperawatan itu bisa berjalan sesuai ketentuan ataupun sesuai bagaimana sih falsafah perawat itu bagaimana. Jadi kita bekerja sebagai perawat itu tidak serta-merta pasien sakit, kita rawat, kita jalankan advis dokter, kita lakukan pengelolaan berdasarkan asuhan keperawatan, setelah selesai ya selesai, bukan tentang itu saja, tetapi kita merawat itu secara keseluruhan ya, secara komprehensif dari berbagai aspek sebagai hakikat manusia, mulai dari aspek aspek psikologis, ya, aspek biologis, aspek sosial, dan aspek spiritual. Makanya di dalam pengkajian kebutuhan dasar manusia itu memang aspek-aspeknya ya aspek itu, biopsikososial dan spiritual. Sehingga apa yang kita kaji, apa yang nanti kita kelola sebagai perawat ya, mengelola pasien itu kita akan komprehensif, akan melihatnya secara menyeluruh. Kalau dalam bahasa lainnya adalah secara holistik ya, yang
holistik inilah yang nanti akan kita lihat ya, akan kita pelajari, akan kita lihat, akan kita diskusikan ya dalam konteks falsafah keperawatan. Nah, sering juga saya masih melihat mahasiswa ketika praktek ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, mungkin ada beberapa mahasiswa yang praktek yang dengan alat seadanya ya, dalam hal ini tetap mempertimbangkan, memperhitungkan dan memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan yang dijadikan alat yang dikatakan seadanya tadi yang seperti apa ya. Terlepas dari itu, kadang saya masih melihat mahasiswa praktek itu ada yang ketika praktek memandikan balita atau ketika praktek pijet balita itu kadang ada yang megang balita itu serta-merta seolah-olah dengan seenaknya dicengkiwing gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang mungkin ya kita belum bisa mengejawantahkan kita itu sebagai perawat itu yang seperti apa. Apakah sampai pada aspek yang sedetail itu perawat itu diwajibkan ya. Nah, inilah fungsi kita mempelajari tentang falsafah keperawatan. Bahkan ketika mahasiswa praktek ya, mohon maaf tidak semua ya, tidak semua. Kadang ada yang masih berpikiran dan saya yakin ini pada mahasiswa-mahasiswa yang konteksnya sebenarnya adalah guyon ya, tetapi sebenarnya ini suatu hal yang perlu kita evaluasi bersama bahwasanya kita memperlakukan manekin itu seyogianya memperlakukan manusia itu memang seharusnya kita berawal dari sekarang ya. Kita berawal dari sekarang sehingga ketika kita memposisikan atau memperlakukan manekin seperti halnya memperlakukan manusia untuk menjadi manusia itu sudah kita dasari dari sekarang sehingga aspek biopsikososial dan spiritual itu akan terjadi secara alami, akan terjadi begitu saja dan kita melakukan sesuatu hal itu kalau 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 perawat-perawat bilang itu melakukan suatu hal dengan hati dan seni ya. Itulah tujuan tentang kenapa kita harus paham, kita harus tahu tentang falsafah keperawatan ya. Nah, esensi dari falsafah keperawatan ya, esensinya yang pertama adalah memandang bahwa pasien sebagai manusia yang utuh ya. Manusia yang holistik, manusia yang tidak serta-merta cuma butuh diucapkan selamat pagi, kemudian diucapkan berpamitan begitu saja ketika kita sesudah ataupun setelah melakukan prosedur. Bukan tentang itu. Holistik itu kita harus melihatnya secara utuh. Kita tahu bahwa pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu tentunya dalam kondisi yang satu sakit, dua dalam kondisi yang psikisnya mengalami perubahan lingkungan ya. Sebelumnya mungkin di rumah ada supporting system pada keluarga, ada pendukung di keluarga, kemudian tiba-tiba harus opnam di rumah sakit ya. Kemudian hanya satu keluarga yang menunggui. Nah, tentunya stresor-stresor inilah yang terkadang kita harus memberikan perhatian-perhatian khusus. Nah, dalam konteks ini adalah kita harus melihat secara seutuhnya, secara holistik. Nah, yang harus dipenuhi apa? Jadi segala kebutuhan baik bio, psikososial, spiritual yang diberikan secara komprehensif atau diberikan secara keseluruhan atau menyeluruh ya. Jadi kita harus memberikan itu semua itu kepada pasien ya, pasien kita ya. Baik konteksnya mau pasien yang ada di klinik ataupun konteksnya mau pasien yang ada di keluarga atau bahkan pasien yang ada atau klien yang ada di komunitas ya. Kemudian pelayanan keperawatan yang diberikan secara langsung dan manusiawi ya. Tentunya ketika poin satu, poin memandang bahwa pasien sebagai holistik ini tercapai, pada pelayanan keperawatan yang secara langsung dan manusiawi ini juga akan tercapai dengan optimal, dengan baik, dengan tentunya dengan keikhlasan dari seorang perawat di dalam melakukan pengelolaan ataupun dalam melakukan perawatan kepada pasien.
Kemudian setiap orang berhak mendapatkan perawatan tanpa perbedaan suku, ya, status sosial, agama, dan ekonomi. Jadi konteks kita ini adalah sebenarnya, ya, konteks kita adalah sebagai seorang perawat yang kalau saya mengajarkan ke mahasiswa itu, kalau Anda sebagai seorang perawat, ya mohon maaf ini bosok kasarnya, ya copotlah bajumu gitu loh. Dalam arti konotatif, ya, artinya tidak melihat apa agamamu, tidak melihat apa sukumu, tidak melihat apa jenis kelaminmu. Seharusnya, ya, kita harus sudah mulai tekankan dari awal, ya. Tidak melihat status sosialmu, tidak melihat pasien saya ini keluarga saya atau bukan, pasien saya ini ada kaitannya dengan teman dekat saya atau bukan, tidak melihat itu. Kita harus memperlakukan ataupun memberikan perawatan kepada semua pasien dengan perlakuan yang maksimal, dengan perlakuan yang sama, ya. Jadi tidak ada konteks perbedaan suku, status sosial, agama, serta bahkan sampai perbedaan dalam konteks ekonomi, ya. Itu sangat tidak manusiawi. Kembali ke dalam poin yang kedua ini, pelayanan keperawatan diberikan secara langsung dan manusiawi. Karena sampai saat ini memang hal-hal yang kaitannya dengan perbedaan suku, status sosial, agama, dan ekonomi justru akhir-akhir ini santer kembali, ya. Akhir-akhir ini ramai kembali, ya. Bahkan kalau kita melihat bahwa perawat itu justru, mohon maaf, ini kalau kita dari yang Muslim, misalkan penduduk terbanyak yang Muslim, kadang memang ada beberapa rumah sakit yang sudah berorientasi pada Islamiah, ya. Jadi bangsal perempuan ya perawatnya perempuan semua, bangsal laki-laki ya perawatnya laki-laki semua gitu. Sebenarnya konteks itu juga tidak salah, tetapi ketika kita berada di rumah sakit yang kita bekerja, ya, kita nanti akan ketemu pasienmu mau laki-laki, mau perempuan, mau dari Jawa, mau dari suku manapun itu, ya, kita harus memperlakukan dengan sama, ya. Jadi sudah tidak mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi, nanti akan mempengaruhi atau justru sampai dengan menyinggung perasaan pasien yang merasa tidak dimanusiakan. Karena perbedaan suku, status sosial, agama, dan ekonomi ini, kita menghargai 4 poin atau 4 hal tersebut itu sama halnya kita juga sudah memanusiakan pasien kita dengan maksimal. Terlepas bahwa konteks kita tidak hanya serta-merta memperhatikan itu, tetapi kita juga harus dalam konteks medisnya, ya. Tapi kembali lagi kita kan merawat secara holistik atau merawat secara keseluruhan, ya. Kemudian pelayanan keperawatan tersebut merupakan bagian integral, ya, tidak bisa terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan, ya, di mana perawat bekerja dalam lingkup tim kesehatan, ya, teamwork, ya. Kemudian bekerja sama dengan yang lain. Nah, teamwork ini perawat dalam hal ini bukan hanya bekerja dengan perawat satu dengan perawat yang lain. Nah, perawat juga bekerja dengan tenaga medis lain. Ada dokter, ada fisioterapis, ada bidan, ada banyak, ya, rekam medik, dan lain-lainnya, ya. Jadi ini suatu hal kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi bagian integral, ya, yang tentunya ketika teamwork itu berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal, esensi dalam proses sehat sakit itu akan terlaksana karena pasien datang dengan kondisi yang sakit, pulang dalam kondisi yang sehat, ya. Kemudian pasien adalah mitra yang selalu aktif dalam pelayanan kesehatan, bukan penerima jasa yang pasif. Yang dikatakan aktif yang seperti apa? Pasien nanti dalam rencana tindak lanjut pengelolaan, itu pasien harus mampu menjadi seseorang atau menjadi penerima manfaat yang sehingga edukasi itu akan digunakan oleh pasien seterusnya. Misal dalam hal preventif, misal pasien kita adalah pasien hipertensi, misal sudah kita berikan pengobatan-pengobatan yang medis,
tapi juga kita memberikan pengobatan-pengobatan yang non medis atau pengobatan yang berorientasi pada terapi komplementer ya misalkan. Itu merujuk pada tujuan bahwa pasien itu menjadi seorang mitra yang aktif. Karena apa? Karena harapannya kaitannya dengan pemenuhan preventif tadi atau pencegahan, apa yang sudah kita berikan melalui proses edukatif ke pasien itu akan dilaksanakan dengan sendirinya oleh pasien, sehingga proses kekambuhan itu tidak terjadi kembali. Itu adalah proses pasien menjadi mitra yang aktif dalam konteks rencana tindak lanjut. Nah, dalam konteks pengelolaan secara langsungnya yang seperti apa? Dalam konteks pengelolaan langsungnya, nanti pasien tetap akan dilibatkan, ya, dilibatkan secara langsung. Jadi tidak hanya menunggu perintah perawat itu seperti apa, pasien baru menjalankan, enggak. Tetapi pasien itu kita instruksikan seperti apa, besok pasien bisa melakukan lagi ya di ruangan. Misalkan kalau kita pasiennya pasien di klinik ya berarti pasien bisa melaksanakan lagi sendiri di klinik ya. Itu ketentuan di dalam esensi ya. Dalam esensi ketika kita merawat ataupun mengelola pasien ya, merawat atau mengelola pasien. Nah, kemudian sebentar. Sebentar saya lihat recordingnya. Oke, jalan. Saya kira mohon maaf, saya kira tadi recordingnya belum jalan. Ya, kemudian kita lanjut pada paradigma keperawatan ya. Paradigma keperawatan ini sebagai pandangan fundamental atau fondasi ya, atau pandangan dasar ya, pandangan yang paling mendasar ya tentang persoalan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan. Ini adalah pandangan tentang paradigma keperawatan ya. Jadi ini pandangan fundamental atau pandangan dasar. Nah, paradigma sendiri itu adalah suatu perangkat bantuan ya yang memiliki nilai-nilai tinggi yang harus dijunjung oleh seorang perawat ya, dan sangat menentukan bagi penggunanya untuk dapat memiliki pola dan cara pandang dasar khas ya dalam melihat, memikirkan ya. Ketika kita bekerja sebagai seorang perawat, paradigma kita itu apa ya? Mulai dari melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan mengenai suatu kenyataan atau fenomena kehidupan manusia dalam konteks keperawatan itu sendiri. Jadi dasar ataupun paradigma keperawatan itu bersifat sangat-sangat fundamental ya, bersifat sangat-sangat fundamental. Nah, secara keprofesian sebenarnya perawat juga baik secara administratif ataupun secara umum ya itu perawat sebenarnya sudah diberikan edukasi atau pengetahuan secara bertahap ya. Bahkan kalau ada sebelum mahasiswa praktek ada Caping Day. Caping Day ini sebenarnya juga salah satu bentuk bagaimana cara menumbuhkan ataupun cara mengenalkan tentang paradigma keperawatan itu sendiri kepada mahasiswa yang mau praktek. Kemudian ada angkat sumpah atau angkat janji perawat. Itu diberikan juga sebenarnya tidak lepas dari tujuan dari paradigma keperawatan, yaitu beberapa contoh ya. Kemudian komponen paradigma keperawatan, ya, komponen cara pandang ataupun falsafah dasar keperawatan ini yaitu yang pertama adalah manusia, yang kita tadi sudah sedikit membahas ya, bahwa konteksnya manusia itu adalah kita harus melihat secara holistik, secara menyeluruh ya, bio, psiko, sosio ya, semuanya harus kita lihat ya. Kemudian yang kedua adalah keperawatan. Nah, keperawatan ini adalah dalam konteks ilmiahnya, dalam konteks keilmuannya ya. Nah, yang harus dimiliki oleh perawat dalam konteks keilmuan apa ya? Keperawatan itu sendiri. Mahasiswa sudah diajarkan banyak tentang keperawatan, mulai dari
mata ajar yang beraneka ragam pada kurikulum yang rujukannya atau berorientasi pada pencapaian paradigma keperawatan. Karena mahasiswa perawat itu diajar di dalam lingkup akademik itu sebenarnya cuma diajari membuat askep ya atau membuat asuhan keperawatan. Tetapi apa yang harus dipenuhi dalam membuat askep? Mahasiswa harus tahu cara mendokumentasikan dengan baik, mahasiswa harus tahu cara mengelola pasien dengan baik, mahasiswa harus menguasai secara ilmiah tentang ilmu-ilmu medis khususnya terkait dengan keperawatan, baik bersifat prosedural ataupun baik bersifat eh, kognitif atau edukatif atau mungkin bersifat yang lainnya ya. Itu keilmuan-keilmuan yang memang harus dimiliki oleh seorang perawat dalam konteks keperawatan tadi. Kemudian kesehatan dalam rentang sehat sakit ya. Kesehatan dalam rentang sehat sakit ini tentunya juga dalam ilmu keperawatan itu memang ada konsep dikatakan sehat, ada rentang ya, namanya ada rentang dikatakan sehat dan rentang dikatakan sakit atau bahkan rentang yang ada di tengah-tengah itu. Kondisi yang seperti apa sih pasien yang berada di dalam tengah-tengah? Nanti akan kita bahas ya dalam slide selanjutnya. Kemudian lingkungan. Nah, kenapa ini lingkungan muncul dalam komponen paradigma keperawatan? Karena tadi peran serta perawat itu peran serta pasien itu tidak lepas dari lingkungan yang ada di sekitar ya. Tidak pernah lepas dari itu karena pengaruh edukatif terbesar, pengaruh perilaku terbesar itu ya lingkungan itu sendiri. Ketika pasien dalam lingkungan ataupun dalam komunitas yang memperhitungkan, mempertimbangkan, mempraktekkan, mencontohkan perilaku hidup sehat, ya tentunya si pasien atau si orang tersebut juga akan berorientasi pada lingkungan itu, akan meniru, akan mempraktekkan juga, akan mencontohkan juga, akan melakukan juga eh, perilaku hidup yang ada di lingkungannya sekitar. Makanya lingkungan masuk dalam komponen paradigma keperawatan ya. Kemudian konsep manusia ya. Manusia bertindak sebagai klien yang merupakan makhluk biopsikososial ya. Yang kita melihatnya secara holistik tadi ya. Yang merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan tingkat perkembangan masing-masing. Nah, konteksnya ini adalah jasmani dan rohani. Ya. Biopsikososial dan spiritual ini kan jasmani dan rohani sebenarnya. Jadi artinya apa? Konsep sehat sakit itu tidak bisa kita maknai hanya berdasarkan, aduh perut saya sakit. Tidak bisa kita maknai hanya berdasarkan itu saja. Tetapi dalam konteks rohaninya bagaimana? Dalam konteks psikonya bagaimana? Ya. Makanya di dalam keperawatan itu ada juga ilmu keperawatan jiwa. Ya. Ilmu keperawatan jiwa ada. Jadi kalau di dalam keperawatan itu kan ada 5 ya, keperawatan jiwa, keperawatan medikal bedah, keperawatan komunitas, keperawatan anak, keperawatan maternitas. 5 hal ini sebenarnya sudah holistik. Kita melihat dalam konteks pengelolaan itu sendiri, perawat itu sebenarnya sudah holistik. Karena apa? Karena mengelola, mengevaluasi, mengidentifikasi berdasarkan 5 aspek keperawatan ya. Kemudian manusia bertindak sebagai klien dalam konteks paradigma keperawatan yang bersifat individu, kelompok, dan masyarakat ya. Jadi meskipun kita bertujuan untuk menjadikan pasien itu menjadi pasien yang aktif, bukan pasien yang aktif, tetapi kembali lagi kita juga harus bermindset atau berpikiran bahwa manusia itu adalah bertindak sebagai klien atau pasien itu ya klien itu. Kita tidak kemudian bisa, loh saya kan dituntut untuk membuat Anda menjadi aktif. Anda juga harus aktif dong. Kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai perawat yang mempunyai bekal, yang mempunyai knowledge yang komprehensif ya, yang kalau saya bilang yang komplit, ya kita juga harus menjadi selain menjadi pengelola yang baik, kita juga harus menjadi supporting yang baik kepada si pasien atau kepada si manusia yang kita kelola ya. Itulah konsep manusia. Kemudian klien bersifat individu ya.
klien bersifat keluarga, dan klien yang bersifat masyarakat. Nah, 3 hal inilah yang kalau di dalam konteks primary healthcare ya, dalam konteks kesehatan primer ya, itu 3 poin inilah yang menjadi sasaran. Ya. Makanya di dalam asuhan keperawatan tadi saya sampaikan ada asuhan keperawatan komunitas. Nah, isi asuhan keperawatan komunitas itu ya keluarga, ya individu sebagai kelompok khusus, ya komunitas itu sendiri, ya komunitas juga. Jadi ada tiga sasaran ini yang nanti akan kita sebagai perawat itu diwajibkan mampu ya. Kalau dalam konteks level KKNI keilmuan ya, D3 keperawatan itu kan sebenarnya tidak menjadi seorang perawat yang manajemen atau mengelola secara langsung terhadap pasien. D3 keperawatan itu kan sebenarnya lebih pada perawat yang fungsional ya, yang menjalankan manajemen dari perawat yang di atasnya atau dari leader perawatnya itu sendiri atau yang sering kita sebut sebagai nurse. Tetapi terlepas dari itu, kita juga tetap harus berorientasi bahwa kita dalam pengelolaan itu sasarannya adalah selain individu juga ada keluarga dan ada juga masyarakat ya. Makanya kalau di D3 keperawatan dulu ya, zaman saya dulu itu ada praktek namanya ada KKN ya, kuliah kerja nyata. Itu kan yang dikelola sebenarnya komunitas ya. Bentuknya apa? Bentuknya juga asuhan keperawatan karena di keperawatan komunitas itu juga ada asuhan keperawatan komunitas juga. Ada juga asuhan keperawatan keluarga ya. Ada juga asuhan keperawatan kelompok khusus. Jadi nanti kalian diajarkan, tadi di awal saya menyampaikan ya, mahasiswa itu sebenarnya secara akademik cuma diajari membuat asuhan keperawatan saja. Kalian kuliah selama 3 tahun itu hanya diajari membuat asuhan keperawatan saja sebenarnya ya. Sebenarnya jadi tidak mensederhanakan begitu saja enggak, tetapi dalam membuat asuhan keperawatan itu memang ada beberapa hal ya yang harus dikuasai oleh mahasiswa atau harus dikuasai oleh perawat. Apa? Ada banyak aspek ya. Bahkan ketika saya ngomong hanya diajari membuat askep, askepnya itu tidak hanya satu, ada askep anak, ada askep keluarga, ada askep komunitas, ada askep gerontik, ada askep keperawatan jiwa, ada askep medikal, ada askep bedah, ada askep maternitas. Dengan yang askep itu sebenarnya konteks pengelolaannya sama, tetapi mungkin dalam template pengelolaan mungkin berbeda-beda. Berbedanya juga tidak terlalu jauh sih sebenarnya, tapi variatif ya. Jadi antara askep keluarga dengan askep KMB atau keperawatan medikal bedah atau klinik tentunya pasti beda ya. Karena apa? Lingkup pengkajiannya beda, kemudian sasaran pengkajiannya juga beda, kemudian orientasi dalam pelaksanaan diagnosa keperawatan juga beda, kemudian pengelolaannya juga beda. Nah, hal-hal yang itulah yang saya maksud perbedaan dari masing-masing askep. Jadi sekali lagi sasaran kita ini sebagai seorang perawat itu adalah 3 ya, dari individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi mahasiswa dan mahasiswi tidak bisa hanya sekedar berpikir atau berorientasi bahwa saya ini kuliah mau jadi perawat, kemudian saya mau mengelola pasien ya yang ada di rumah sakit. Enggak. Perawat itu mengelola semuanya. Sasarannya adalah 3 ini, individu, keluarga, atau kelompok, bahkan sampai dengan masyarakat ya. Kemudian manusia sebagai sistem ya. Ini manusia sebagai sistem ini, manusia sebagai sistem yang terbuka ya. Jadi manusia dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan baik fisik, psikologi, sosial, dan spiritual seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Pengaruh lingkungan, pengaruh sekitar itu sangat sangat signifikan ya berpengaruh. Kemudian manusia sebagai sistem adaptif ya. Jadi sifat manusia itu sebenarnya kan adaptasi ya. Sifat manusia dasar itu kan sebenarnya mampu beradaptasi ya. Mampu merespon terhadap perubahan yang ada di lingkungan ya. Selalu menunjukkan perilaku adaptif dan maladaptif. Tapi juga ada manusia-manusia yang atau ada orang-orang yang mungkin tidak mau beradaptasi. Nah, kita sebagai perawat
perawat juga manusia, tetapi kita juga sebagai perawat harus mempunyai sifat yang adaptif ya, adaptif. Maladaptif sendiri itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai adaptif ya, beradaptasi dengan cara tidak mau beradaptasi kan seperti itu. Tetapi konteks adaptif di sini adalah konteks adaptif yang positif ya, misalkan dalam hal apa, perkembangan ilmu misalkan, perkembangan iptek. Nah, kalau kita sebagai perawat tidak melihat itu sebagai suatu hal yang dinamis dan yang harus kita ikuti atau kita kuasai, ya sudah, kita akan disingkirkan oleh perkembangan zaman yang sangat pesat ya. Sekarang perkembangan itu sangat pesat sekali ya. Jadi kalau kita zaman saya dulu SD, SMP itu nggak kenal yang namanya komputer. Coba sekarang anak kelas 2 TK apa SD aja sudah Zoom, sudah tahu pengoperasian apa komputer itu seperti apa. Nah, ini bentuk suatu perkembangan iptek yang memang sangat pesat dan kita tidak boleh ketinggalan itu ya. Kalau kita ketinggalan ya zaman yang akan menyingkirkan kita ya. Kita harus secara dinamis mengikuti ya, dalam konteks positif ya, dalam konteks positif. Kemudian manusia sebagai sistem personal ya, interpersonal dan sosial ya. Jadi manusia memiliki persepsi, pola kepribadian dan tumbuh kembang yang tidak sama antara satu dengan yang lain ya. Kemampuan interaksi ya, peran dan komunikasi yang berbeda serta memiliki kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dan otoritas dalam masalah kesehatan. Otoritas di sini adalah keputusan mutlak ya. Apa istilahnya, pengambilan keputusan yang mutlak diambil oleh manusia itu sendiri. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada beberapa hal yang mempengaruhi ya, jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, terutama ini tingkat pendidikan, kemudian agama, kemudian suku ya, kemudian culture ya, budaya, itu sangat mempengaruhi bahwa sistem personal, interpersonal dan sosial itu sangat terpengaruh oleh beberapa hal itu ya. Dan kita sebagai perawat selalu di dalam pengelolaan asuhan keperawatan ada pengkajian. Pengajiannya macam-macam, ada pengajian data umum. Pengajian data umum itu juga sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat ini manusia sebagai sistem personal, interpersonal dan sosial. Kenapa? Kita harus mampu menjadi edukator yang baik dalam ataupun pada klien atau pada pasien yang dengan kondisi yang bervariatif. Misal kita sebagai perawat mau melakukan penyuluhan misalkan. Oh, kita mau melakukan penyuluhan di suatu desa atau di suatu komunitas ya. Kita lihat dulu nih, kita studi kasus dulu atau kita identifikasi dulu. Nih, sasaran kita itu siapa sih? Apakah pasien ataupun apakah orang dengan tingkat pendidikan yang lulusan SD, mohon maaf nih, atau tingkat pendidikan yang SMA dan lain sebagainya. Kita harus sesuaikan itu. Bahkan ketika pasien kita ini orang medis, kita pun mungkin akan lebih mudah ya. Karena di dalam edukasi atau dalam promosi kesehatan atau dalam hal ini mungkin secara teknisnya adalah penyuluhan, itu kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya klien atau pasien itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita misalkan penyuluhan kita hanya menjelaskan sesuai dengan bahasa kita, itu pasti tidak akan berhasil penyuluhannya. Kita harus menjelaskan dengan bahasa yang dimengerti mereka atau yang dimengerti audien atau yang dimengerti pasien. Kalau kita mau mengatakan apa, katakanlah, oh ibu ini menderita tipoid, nah nggak tahu tipoid itu apa. Ibu ini menderita tipes, nah itu tahu. Ya, jadi contoh-contoh kecil yang kita harus berperan menjadi seorang edukator yang baik ya. Kita
kita mau menjelaskan tentang suatu hal yang masih awam bahasanya, ya nggak tahu, ya nggak akan tahu. Oh ibu ini kalau pagi atau bangun tidur pusing ya atau mata berkunang-kunang ya. Oh ibu ini mengalami hipotensi misalkan. Hipotensi itu apa? Yang pasien tahu itu ya darah rendah. Mungkin kalau hipertensi sudah ini ya semua orang udah tahu, tapi hipotensi itu apa? Sebenarnya bahasa awamnya darah rendah. Oh ibu ini menderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu apa? Masyarakat yang tahu bukan diabetes mellitus, tapi adalah oh ini penyakit gula bu. Itu cara-cara kita menjadi seorang edukator yang baik ya kita harus mempertimbangkan aspek sistem personal, interpersonal dan sosial ya. Kemudian konsep keperawatan. Nah, konsep keperawatan sendiri ini adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat profesional ya dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dapat ditujukan pada individu, keluarga atau masyarakat dalam rentang sehat dan sakit ya. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan di awal tadi ya dalam konteks konsep keperawatan ya. Mungkin akan saya tambahkan sedikit kaitannya dengan rentang sehat sakit tadi lupa ataupun kelewat saya jelaskan ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa rentangnya itu bukan rentang sembuh sakit ya, tetapi rentangnya adalah rentang sehat sakit. Karena istilah ataupun kata sembuh atau kata sehat itu suatu hal yang mungkin secara klinis bedanya tipis, tetapi secara harfiah mempunyai beda yang mempunyai banyak perbedaan ya. Dikatakan sehat itu bisa juga sembuh, bisa juga belum sembuh. Misal pada pasien dengan hipertensi, misal pasien hipertensi sudah nggak bisa sembuh, sudah nggak bisa normal lagi tekanan darahnya. Tetapi dia atau pasien masih tidak bisa mencapai pada rentang yang sehat. Ya. Tentunya mempertimbangkan faktor terjadinya faktor kekambuhan, mempertimbangkan perilaku hidup yang sehat dan lain sebagainya. Jadi rentangnya bukan rentang sembuh sakit, tetapi rentangnya adalah rentang sehat sakit. Ya. Kemudian dari keperawatan merupakan sekelompok konsep yang membentuk sebuah pola yang nyata atau suatu pernyataan yang menjelaskan suatu proses, ya, peristiwa, ya, atau kejadian yang didasari oleh fakta yang telah diobservasi tetapi kurang absolut atau bukti secara langsung. Ini teori keperawatan. Nah, teori keperawatan ini kembali lagi bahwa sifat suatu hal yang ilmiah itu tidak akan statis. Sifat suatu hal yang ilmiah, yang pendekatannya berdasarkan knowledge ya, yang berdasarkan sains, yang berdasarkan pengetahuan, yang berdasarkan konseptual yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan itu tidak akan mungkin statis. Pasti akan berkembang dan selalu berkembang. Nah, teori keperawatan itu rujukannya melihat kondisi yang seperti itu. Jadi tidak semua yang tertuang yang saat ini berjalan atau yang saat ini dijalankan itu menjadi suatu hal yang mutlak kebenarannya, menjadi suatu hal yang selalu menjadi benar ya. Misalkan kompres dingin misalkan. Dulu pasien yang sakit panas ya. Pasien yang panas tinggi ya, suhu badan tinggi itu dulu dikompres dingin boleh, sekarang sudah nggak boleh. Sekarang kompres air biasa. Karena secara keilmuan telah diteliti dan ditemukan bahwa ketika suhu tubuh panas dan dikompres dingin akan berpotensi terjadinya pecahnya pembuluh darah. Nah, itu misalkan contoh-contoh kecil yang kita harus melihatnya secara dinamis. Kita harus melihat jauh ke depan ya. Tidak bisa statis. Ya wis lah aku ngene wae cukup, nggak bisa seperti itu. Ya, itu kalau kita berpikiran seperti itu bukan hanya keperawatan aja. Dalam keilmuan lain saya yakin secara ilmiah juga bersifat dinamis ya. Tidak ada yang statis ya. Kemudian teori keperawatan
Barnum ya 90 merupakan usaha untuk menguraikan atau menjelaskan fenomena mengenai keperawatan. Ya, ini secara umum, masih secara umum. Teori keperawatan digunakan untuk menyusun model konsep dalam keperawatan sehingga model keperawatan ini mengandung arti aplikasi dari struktur keperawatan itu sendiri. Struktur keperawatan di sini yang dimaksud adalah asuhan keperawatan atau yang dimaksud adalah dokumentasi di dalam kita melakukan pengelolaan askep pada pasien ya, yang memungkinkan perawat untuk menerapkan cara ya ini bukan cara mereka bekerja dalam batas kewenangan sebagai seorang perawat. Nah, batas kewenangannya sebagai seorang perawat itu apa? Sudah diajarkan di materinya Bu Heni, saya yakin ya. Batas kewenangannya sebagai apa? Mengelola pasien ya, menjadi apa? Menjadi advokat kepada pasien, menjadi kolaboratif pasien, menjadi teman sharing yang apa bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pasien, menjadi supporting system pasien. Ini beberapa peran perawat yang harus kita miliki. Kemudian karakteristik keperawatan, mengidentifikasi dan menjabarkan konsep khusus yang berhubungan dengan hal yang nyata. Ini sudah dibahas tadi di awal. Kemudian digunakan berdasarkan alasan yang sesuai dengan kenyataan, ya, secara ilmiah ini maksudnya ya. Kemudian konsisten sebagai dasar dalam mengembangkan model konsep keperawatan, ya, konsisten ya, dilakukan terus-menerus yang berorientasi pada keilmuan. Kemudian teori harus sederhana dan sifatnya umum sehingga dapat digunakan pada kondisi apapun dalam praktek keperawatan. Teori dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian keperawatan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman praktek keperawatan. Makanya sekarang kalau mahasiswa keperawatan itu kalau membuat ataupun menyusun karya tulis ilmiah ya atau KTI itu biasanya diwajibkan mengajukan usulan untuk jurnal ya, jurnal keperawatan. Jurnal yang terkait itu apa? Dasarnya apa? Biasanya berdasarkan jurnal-jurnal itu sehingga dari jurnal ataupun teori yang didapatkan oleh peneliti-peneliti kita bisa menjadikan dasar atau dibolehkan untuk dijadikan dasar. Karena apa? Karena harus berorientasi pada suatu hal yang bersifat ilmiah. Ya. Kemudian faktor pengaruh dari keperawatan yang pertama kebudayaan. Ya, kebudayaan ini jelas ya. Pandangan tentang medis yang berkaitan dengan kebudayaan ini sampai sekarang masih apa ya sangat-sangat bervariatif ya antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa secara geografis ya Indonesia ini memiliki pulau yang luar biasa kaya akan budaya ya, kemudian kaya akan suku ya yang tentunya dari suku dan budaya itu sangat signifikan. Jadi misalkan ini keperawatan akan lebih baik bila dilakukan oleh seorang wanita. Penetapan itu mulai bergeser atau berubah seiring dengan perkembangan keperawatan sebagai profesi mandiri, ya, di mana perawat dan dokter adalah mitra kerja dalam menjalankan sebagai tim kesehatan. Ini contohnya ya. Ini contoh-contoh kebudayaan yang selalu bergeser, selalu berkembang. Kemudian sistem pendidikan ya, perkembangan sistem pendidikan yang telah memiliki sistem pendidikan keperawatan yang terarah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga teori keperawatan juga berkembang dengan orientasi pada pelayanan keperawatan ya. Dulu awal mula ataupun cikal bakal perawat itu awalnya adalah apa? Jadi kalau kayak D3 keperawatan itu belum ada. Dulu itu adanya SPK, Sekolah Pendidikan Keperawatan itu, yang mana SPK itu sendiri setara dengan SMA ya, lulus SMP langsung jadi SPK. Bahkan dulu ada namanya Asper atau asisten perawat ya, yang mungkin kalau kalian sudah saya yakin sudah nggak ngonangi atau sudah nggak nemui lagi nanti kalau praktek di rumah sakit. Tapi kalau zaman saya dulu masih ngonangi, masih menemui beberapa rumah sakit masih menggunakan jasa pelayanan asisten perawat. Jasa pelayanan asisten perawat ini mereka ada yang sekolah SMP, ada yang sekolah, ada yang semacam kursus ya zaman dulu ya karena belum berkembang ya. Jadi kalau perawat praktek D3 kalau seperti saya dulu sekitar tahun 2001 2002 praktek D3 keperawatan ketemu Asper
Ya mungkin karena saking lamanya ya, saking banyak pengalamannya ya kita praktek pun juga kalah jauh dengan Asper ya. Nah, seiring berkembangnya iptek dan lain sebagainya, pendidikan keperawatan saat ini sudah meningkat ya. Sudah mulai ada D3 keperawatan, ada D4 keperawatan, ada S1 keperawatan plus nurse ya, ada magister keperawatan plus spesialis ya, ada magister manajemen keperawatan serta peminatan bidang, ada juga dokter keperawatan. Sekarang sudah banyak berkembang ya, sudah sangat maju keperawatan yang ada di Indonesia ini, karena berkembangnya itulah yang justru akan menjadi tantangan buat kita ya, buat mahasiswa D3 keperawatan juga nih khususnya ya, yang kita serta merta harus berpikir bahwa saya harus berkembang, sumber daya manusia saya sebagai seorang perawat harus berkembang. Perawat nggak bisa berhenti di D3 keperawatan aja. Ya wes lah, saya sudah jadi perawat di ruangan misalkan. Saya sudah jadi perawat di ruangan, gaji saya juga sudah alhamdulillah mencukupi, saya sudah nyaman, kemudian stuck di situ nggak bisa. Perawat harus selalu berkembang, berkembang dan berkembang ya. Jadi misalkan dari D3 mungkin kita harus berpikir atau membuat plan ke depan, mungkin 3 tahun atau 5 tahun berikutnya saya harus sudah nurse. Planning berikutnya lagi saya harus sudah magister misalkan ya. Itu ketentuan-ketentuan itu yang harus dipikirkan oleh perawat. Makanya kan sampai sekarang kenapa banyak dibuka program-program reguler atau program-program non reguler atau program-program jalur transfer mulai dari D3 ke nurse itu sebenarnya ya memfasilitasi teman-teman kita, senior-senior perawat kita yang mungkin sampai sekarang masih berpendidikan sebagai diploma 3 ya, berpendidikan sebagai D3 ya, sehingga atau D4, sehingga kita memfasilitasi itu dan pangsa pasarnya ada memang tentang pendidikan lanjut. Nah, hal-hal itu yang memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan ya, wajib lah, bukan perlu, wajib dipertimbangkan. Kalian nanti setelah lulus, setelah bekerja juga harus mengembangkan diri karena pendidikan semakin maju ya, semakin berkembang, tidak akan stuck. Kemudian pengembangan ilmu keperawatan tadi sudah saya bahas. Nah, bentuk asuhan keperawatan ini yang saya sampaikan berulang-ulang. Jadi asuhan keperawatan ini berorientasi pada klien ya yang memiliki ketidaktahuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia diberikan melalui pendidikan kesehatan ya. Mungkin manusia sebagai klien yang memiliki apa, manusia sebagai klien yang memiliki ketidakmauan dan lain sebagainya, ini tadi sudah saya bahas ya, tetapi poinnya adalah klien memiliki ketidaktahuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia diberikan melalui pendidikan kesehatan. Kapan? Pada waktu kita nanti mengelola askep atau mengelola klien ya. Dengan bentuk apa buktinya? Bentuknya adalah dokumentasi pada asuhan keperawatan. Makanya kalau teman-teman dosen itu menyampaikan bahwa perawat itu ya mengerjakan apa yang ditulis dan menulis apa yang dikerjakan. Arti mengerjakan apa yang ditulis dan menulis yang dikerjakan itu ya asuhan keperawatan ini. Kenapa? Karena yang kita tulis itulah yang menjadi dasar tanggung jawab kita, serta menjadi dasar implementasi kita, atau serta menjadi dasar kerjaan kita nanti. Kerjaan kita itu nanti apa? Ya sesuai yang dituliskan itu. Nah, kalau sudah dikerjakan, nanti mau diapakan lagi? Ditulis lagi di dalam dokumentasinya itu. Makanya mengerjakan yang ditulis dan menulis yang dikerjakan. Itulah bentuk pengelolaan perawat kepada pasien. Nah, ini konsep sehat sakit ya. Konsep sehat sakit. Nah, ini komponen ini memandang bahwa keperawatan adalah bentuk pelayanan yang diberikan pada manusia dalam rentang sehat dan sakit ya. Ini ada sejahtera, kemudian ada sehat sekali, sehat normal, sakit, sakit kronis, sampai dengan mati atau meninggal ya. Ini adalah konsep sehat sakit yang sebenarnya memudahkan kita bahwa pasien ini sebenarnya dalam rentang di mana sih?
pasien yang datang ke kita itu sebenarnya dalam rentang pada pasien yang apa sih? Apakah dalam rentang pasien yang sakit kronis? Apakah dalam rentang pasien yang sakit? Apakah dalam rentang pasien yang sehat normal? Bahkan kalau di dalam keperawatan itu ada perawatan paliatif, ya. Bahkan kita juga diajarkan untuk keperawatan pengelolaan atau penanganan pasien menjelang ajal. Jadi kita perawat itu diajarkan mulai dari kondisi yang sejahtera, bahkan sehat pun, itu kita bisa memberikan edukatif ya. Sehat sekalipun juga kita bisa memberikan edukatif. Itulah hebatnya perawat ya. Sehat normal juga kita bisa memberikan. Sakit apalagi ya, sakit kronis kita bisa paliatif mungkin. Sampai dengan meninggal kita pun juga diberikan edukatif tentang itu atau diberikan asupan pengetahuan tentang keperawatan mulai dari sejahtera sampai dengan meninggal ya. Jadi konteks pada konsep sehat sakit itu tujuannya adalah ke arah situ. Nah hebatnya lagi apa? Dalam konsep sehat sakit mulai dari rentang sejahtera sampai meninggal itu kita juga diberikan keleluasaan bersifat kolaboratif ya. Misal apa? Contoh kolaboratif yang masih individu apa? Kolaboratif dalam penata laksanaan medis. Jadi kolaboratif dalam pemberian terapi komplementer. Kita bisa memanfaatkan pengobatan-pengobatan komplementer, ya misalkan masase, pengobatan-pengobatan komplementer dari obat-obatan herbal, pengobatan komplementer yang melihat literasi dari dunia luar, dari Cina, misalkan akupuntur, misalkan, atau dari India pengobatan apa itu pun kita diberikan keleluasaan untuk melakukan implementasi atau pengelolaan pasien pada kondisi pengobatan-pengobatan tersebut. Ya. Mungkin ini pada rentang sakit, pada rentang sehat akan saya langsung pada pengertian batasan sehat ya, bahwa sehat itu adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual ya. Ingat ya, sehat itu konteksnya adalah fisik, mental, sosial dan spiritual ya, bukan hanya tentang sehat, awake sehat, tapi loro pikir apa ora, pikirannya sehat apa ora. Nah, itu harus kita pertimbangkan ya. Dalam kondisi sehat bukan hanya sehat secara fisik, tetapi mental juga, sosial juga. Sehat sosial yang seperti apa? Bagaimana dia bersosial dengan lingkungan sekitar, bagaimana dia cara berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, mulai dari keluarga, dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana spiritualnya pasien. Kalau dekat sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, tapi spiritualnya nggak sehat, apakah bisa dikatakan sehat? Nggak bisa. Karena 4 hal inilah yang nanti akan eh, menjadikan suatu keperawatan yang komprehensif yang berorientasi pada holistic care atau keperawatan holistik atau keperawatan yang menyeluruh ya, melihatnya secara menyeluruh. Nah, dari pengertian tersebut ketahui karakteristik sehat yang sebenarnya adalah kemampuan merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Ya, tadi di awal sudah saya singgung. Kemudian yang kedua, memiliki pandangan terhadap sehat dalam konteks lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Juga sudah saya singgung ya, komunikasi, sosial, hubungan, juga sudah saya sampaikan tadi di awal. Kemudian memiliki gaya hidup yang kreatif dan produktif ya. Kreatif dan produktif ya, tidak hanya produktif saja. Kalau produktif saja kemudian dilakukan tanpa ada inovatif, tanpa ada kreatif, ya akan stuck. Kenapa? Karena mampunya ya hanya sebatas itu, karena tidak ada suatu hal yang kreatif. Kalau kita tidak kreatif, apapun yang akan kita lakukan atau apapun yang akan kita temukan, ya itu menjadi suatu hal yang suatu saat pasti akan disingkirkan oleh penemuan-penemuan baru, baik dalam sisi teknologi atau dalam sisi tindakan atau dalam sisi ilmiah yang telah ditemukan oleh orang-orang yang mungkin lebih kreatif dan inovatif ya. Kemudian faktor pengaruh kesehatan, ya, status kesehatan, ada faktor perkembangan ya. Kita tahu bahwa manusia memiliki proses tumbuh kembang yang sebenarnya bisa kita perhatikan, kita pelajari sedikit demi sedikit ya, kita pelajari
mulai dari baru lahir bahkan sampai dengan meninggal itu sebenarnya kita sebagai perawat itu semuanya diajari ya. Yang saya sampaikan tadi tentang keperawatan tadi semuanya membahas tentang ini perkembangan, ya, membahas tentang perkembangan. Bagaimana tidak? Yang masih di dalam kandungan saja sudah kita bahas. Maksudnya di mana? Keperawatan maternitas. Yang lahir, baru lahir juga sudah kita bahas. Maksudnya di mana? Keperawatan maternitas juga. Sampai dengan yang sudah berkembang pada di atas balita juga kita bahas. Atau masih balita juga kita bahas. Maksudnya di mana? Di keperawatan anak. Sampai dewasa akan kita bahas lagi. Di keperawatan apa? Keperawatan medikal bedah. Ya, perawatan medikal bedah nanti sampai lansia akan kita bahas lagi di keperawatan gerontik. Mulai dari kecil anak sampai dengan lansia itu kita bisa juga melihat status apa psikologisnya berdasarkan apa? Keperawatan jiwa. Bahkan sampai berkeluarga, sampai berdomisili di suatu lingkungan atau di wilayah juga kita bisa bahas berdasarkan apa? Keperawatan keluarga, keperawatan komunitas juga ada. Sampai dengan menjelang ajal ataupun kematian juga kita bahas ya. Jadi beruntunglah mahasiswa yang mengambil jurusan keperawatan yang mungkin dalam konteks ini tidak secara individu saja ya, secara keluarga kalian juga tentunya akan banyak menerima manfaat dari ilmu yang sudah kalian dapatkan di dalam jenjang pendidikan ataupun jenjang akademik yang langsung bisa kalian aplikasikan pada skup terkecil sendiri yaitu pada keluarga kalian ya. Jadi sangat alhamdulillah sangat beruntung ya kalau ada satu anggota keluarga yang mungkin perawat ya, khususnya nih perawat ini yang bukan karena saya perawat terus saya agung-agungkan perawat enggak. Yang melihatnya secara keseluruhan itu adalah memang dalam konteks ini yang dituntut untuk mampu menjalankan peran secara holistik itu ya perawat juga. Boleh kalian bandingkan mungkin dengan profesi lain yang mungkin hanya melihat dalam skup-skup tertentu yang memang mungkin dalam pendalaman pengetahuan dan lain sebagainya lebih spesifik. Tapi kita sebagai seorang perawat diajarkan untuk melihat secara holistik, melihat secara keseluruhan dan mengerjakan ataupun mengaplikasikan ilmu kita secara holistik atau keseluruhan. Kemudian sosial kultural ya. Ini mempengaruhi juga jadi pemikiran, keyakinan dan lain sebagainya tadi juga sudah saya sebutkan di lingkungan ya. Lingkungan serta budaya sangat mengaruhi, kemudian pengalaman masa lalu ya. Pengalaman masa lalu ini juga pasti akan sangat berpengaruh. Kemudian harapan seseorang tentang dirinya, ekspektasinya seseorang itu apa sih? Karena ekspektasinya pasti beda-beda ya. Makanya perilaku manusia itu berbeda-beda karena memang ini punya pengalaman yang beda, punya harapan yang beda. Keturunan ya, keturunan itu juga mempengaruhi. Jadi meskipun tidak terlalu besar ya, tetapi akan mempengaruhi respon terhadap berbagai penyakit. Karena dalam kenapa saya mengatakan tidak terlalu besar karena tidak pasti kalau ada keturunan atau ada degeneratif atau ada penyakit keturunan itu positif, enggak berarti. Enggak berarti seperti itu, enggak. Tetapi memang potensinya lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya. Tetapi hal ini masih masuk dalam kategori yang berpengaruh atau mempengaruhi konsep sehat sakit. Ya. Kemudian lingkungan, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pelayanan, jadi dapat berupa tempat pelayanan atau sistem pelayanan yang dapat mengaruhi status kesehatan. Ya. Kalau di dalam keperawatan keluarga itu, dalam penentuan diagnosa keperawatan itu ada namanya di dalam keperawatan kesehatan namanya piramida ini fungsi keperawatan keluarga. Jadi piramida fungsi keperawatan keluarga itu ada 5. Nah, yang paling terakhir itu adalah pada pelayanan, pemanfaatan pelayanan kesehatan. Ini juga berpengaruh. Kenapa? Ketika ada pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, kemudian masyarakat ataupun individu tidak memanfaatkan itu secara maksimal, ya tentunya juga akan signifikan terhadap status kesehatan
pasien tersebut ya. Apalagi mungkin pasien itu belum memiliki pengetahuan, belum mendapatkan edukasi, belum mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang khususnya dalam konteks medis secara maksimal ya, pasti akan berpengaruh pada status kesehatan individu ataupun kelompok tersebut ya. Kemudian ini rentang sakit ya. Sakit pada dasarnya keadaan terganggunya seorang dalam proses tumbuh kembang fungsi tubuh secara keseluruhan atau sebagian, serta terganggunya proses penyesuaian diri manusia. Ya. Sakit juga bisa diartikan sebagai totalitas dari keadaan organisme sebagai sistem biologis dan adaptasi sosial. Kemudian penyakit ini digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas tubuh. Ya. Kapasitas yang dimaksud adalah terkait dengan fungsi, kemudian terkait dengan organ, normalnya organ itu seperti apa sih? Ini terlepas dari proses penuaan ya. Kalau proses aging itu kan penurunan fungsi organ itu bersifat alami ya, bersifat alami karena memang lambat laun bahkan mulai dari tekstur yang terluar dalam tubuh manusia ini, kulit kita ini sendiri sebenarnya dari pertama kita lahir itu kulit ini mengalami nekrosis juga. Kemudian apa yang memperbaiki kulit yang sudah mengalami kematian atau kerusakan atau sampai dengan nekrosis itu tadi ya asupan nutrisi yang kita makan setiap hari ini yang memperbaiki atau bahkan mengganti sel-sel yang rusak. Jadi proses itu juga ada yang proses alami. Tetapi dalam konteks penyakit itu fungsi tubuh itu tadi yang mengalami gangguan. Ini rentang sakitnya. Loh, kenapa di sini tidak membahas tentang holistik tadi, biopsikososial kultural tadi? Karena memang dalam rentang sakit ini konteksnya adalah secara harfiah, tidak konteks secara umum sehingga kelihatannya rentang rentang sakit ini mengesampingkan aspek-aspek holistik ya, khususnya dalam hal spiritual, dalam hal psikologis dan lain sebagainya, tetapi tidak mengesampingkan itu karena konteksnya ini adalah konteks dalam gangguan dalam fungsi tubuh. Tetapi dalam Parsons 1972 ini sebenarnya secara eksplisit juga sudah tersampaikan bahwa totalitas dari keadaan organisme sebagai sistem. Jadi poinnya adalah pada totalitas ya. Jadi tidak beda antara rentang sakit dengan rentang sehat. Kemudian tahapan proses sakit, ada tahap gejala, kemudian tahap asumsi terhadap sakit, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan ya. Jadi ini juga masuk dalam tahap psikologis manusia yang awalnya ada tahap gejala. Ketika ada tahap gejala, secara psikologis juga pasti ada proses denial ya, ada proses penolakan sampai dengan asertif ya, itu tahap penyembuhan. Nah, ini dalam tahap kontak dengan pelayanan kesehatan ini memanfaatkan fasilitas kesehatan tadi, kemudian tahap ketergantungan. Ketergantungan ini biasanya dua hal, yaitu ketergantungan dalam proses pengobatan atau ketergantungan dalam proses perawatan. Ya. Kemudian sampai dengan tahap penyembuhan. Kemudian tahap gejala ini dibuktikan dengan adanya manifestasi klinis atau ciri-ciri medisnya ya. Ini merupakan tahap awal dari proses sakit ya, muncul perasaan tidak nyaman, panas, nyeri, mual dan lain-lain. Ini manifestasi klinisnya itu. Kemudian asumsi terhadap sakit, jadi seseorang melakukan interpretasi terhadap sakit, merespon dalam bentuk emosi terhadap gejala yang dirasakan, cemas, konsultasi ya. Ini yang denial tadi. Jadi kadang manusia yang sakit ini apa iya sih aku loro, ora mungkin lah. Wong aku setiap hari juga olahraga. Kemudian pola hidup, saya juga pola hidup yang sehat. Perilaku hidup saya juga perilaku hidup yang sehat. Nggak mungkin saya sakit. Nah, itu konteks respon emosi terhadap gejala yang dirasakan itu merupakan konteks respon yang sewajarnya ya. Kemudian tahap berakhir bila ditemukan gejala yang pasti dan terjadi perubahan dari sakitnya ya.
Kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor, pengetahuan, pengalaman masa lalu ini yang saya sebutkan tadi ya di awal ya, beberapa faktor yang mempengaruhi tentang asumsi terhadap sakit. Ya, ketergantungan, penyembuhan tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, ini dampak sakit nih. Jadi dampak sakit ini ada perubahan peran dalam keluarga ya. Yang ini nanti di ini sendiri ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini kan dari asumsi terhadap sakit ini, kemudian kontak dengan pelayanan kesehatan, tadi sudah saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian ketergantungan, bahkan sampai dengan penyembuhan. Nah, kemudian kita langsung pada dampak sakit. Nah, dampak sakit ini apa yang terjadi? Perubahan peran dalam keluarga ya. Perannya itu peran yang seperti apa? Ya tergantung. Secara konsep keluarga itu ada 3 peran sebenarnya. Peran ayah, peran ibu, peran anak. Nah, peran yang sakit ini sebagai peran yang apa? Kalau peran yang sakit sebagai peran yang ayah, ya berarti dia tidak melaksanakan sebagaimana perannya atau mengalami perubahan yang seharusnya bekerja mencari nafkah dan lain sebagainya tidak dijalankan. Kalau yang peran ibu yang sakit bagaimana? Oh, kalau peran ibu yang sakit berarti peran asah-asih asuh atau peran ibu itu sendiri terkait dengan asah-asih asuh tadi ya itu tidak bisa dijalankan. Ya karena apa? Karena ibu mengalami sakit termasuk peran anak. Nah, peran anak itu yang seperti apa itu juga tidak bisa dijalankan ya. Ada peran anak yang menjalankan pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangannya, kemudian peran anak untuk menjadikan suatu hal yang bisa menjadikan keceriaan dalam satu keluarga itu tidak bisa terlaksana ya. Kemudian gangguan psikologis, stres tadi ya, mulai dari proses denial sampai dengan asertif ya. Kemudian masalah keuangan, ini tentu terjadi ya meskipun pemerintah sudah mengcover secara umum ya tentang BPJS itu, tetapi tidak semuanya tercover. Dan meskipun semuanya tercover, misal semuanya tercover, tentunya tetap akan mempengaruhi tentang masalah keuangan ya, transportasi dan lain sebagainya akan berpengaruh ya. Kesepian karena perpisahan ya ini ketika terjadi mulai dari sakit sampai dengan meninggal ya. Kemudian perubahan kebiasaan sosial ya. Kebiasaan sosial tadi berpengaruh, ketika yang sakit karena pengaruh lingkungan ya tentunya akan terjadi perubahan sosial. Privasi terganggu ya, kemudian otonominya juga terganggu ya. Pengambilan keputusan secara mutlak, secara kekuatan dalam mengambil keputusan akan terganggu. Kemudian terjadi perubahan gaya hidup ya. Berubah yang seperti apa? Berubah yang menyesuaikan pada gaya hidup yang support terhadap kondisi penyakit ya. Jadi kalau yang awalnya terkena penyakit DM misalkan, gaya hidupnya seperti apa? Mengurangi berolahraga secara teratur, kemudian mengurangi asupan makanan yang mengandung gula yang tinggi ya, kemudian tidak merokok dan lain sebagainya. Ini terjadi perubahan gaya hidup yang sekiranya akan berorientasi pada kondisi penyakit yang dialaminya. Nah, ini perilaku orang sakit nih. Orang sakit itu mengalami ketakutan ya, menarik diri. Menarik diri itu artinya adalah pengen menyendiri, mungkin berpikir atau merefleksi diri ya. Kemudian egosentris ya, lebih cenderung egois. Ya. Jadi dasar-dasar kondisi orang sakit, perilaku orang sakit inilah yang kita harus mengaplikasikan atau menjalankan prinsip holistik di dalam keperawatan. Ya. Jadi pasien di rumah sakit itu sudah seperti ini loh, sudah mengalami ketakutan, kemudian sudah pengen menarik diri, bahkan egosentris, kemudian sensitif terhadap persoalan kecil, ya jelas. Karena apa? Karena pasien dalam stresor yang tinggi ya, dalam stres yang tidak sewajarnya. Kenapa? Karena dia mengalami sakit. Kemudian reaksi emosional yang tinggi, perubahan persepsi ya, perubahan persepsi yang awalnya menganggap bahwa saya mengkonsumsi atau asupan makanan yang mengandung garam tinggi nggak apa-apa kok, saya tidak hipertensi kok misalkan. Tapi ternyata tiba-tiba pasien mengalami hipertensi, ya itu tentunya perubahan persepsi akan terjadi. Kemudian berkurangnya minat. Ya. Minat ini dalam hal apapun, dalam hal sosial, dalam hal personal ataupun interpersonal itu akan berpengaruh.
Kemudian konsep lingkungan ya. Jadi paradigma keperawatan dalam konsep lingkungan ini adalah memandang bahwa lingkungan fisik, psikologi, sosial, budaya, spiritual dapat mengaruhi kebutuhan dasar manusia ya selama pemberian asuhan keperawatan dengan meminimalkan dampak atau pengaruh sehingga tujuan asuhan keperawatan dapat tercapai. Ya, konsep lingkungan ini dari awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa lingkungan ini sangat-sangat besar pengaruhnya. Ya, sangat besar pengaruhnya. Jadi ketika di awal tadi saya sampaikan ketika dalam kondisi lingkungan yang sehat, perilaku hidup sehat, kemudian mencontohkan hidup yang sehat, kemudian perilaku spiritual yang sehat, perilaku budaya yang sehat, ya tentunya orang-orang yang di sekitar atau orang-orang yang ada dalam lingkungan tersebut dalam dalam konteks yang mungkin satu persepsi ya sehingga paradigma keperawatan dalam dalam penata laksanaan masalah kesehatan itu akan tercapai dengan sangat mudah ya. Ini konsep pada lingkungan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan meta paradigma keperawatan yang tentunya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, harapan saya kalian ya mahasiswa-mahasiswi ini mempunyai sudut pandang atau mempunyai persepsi tentang paradigma perawatan itu seperti apa sih? Perawat itu seperti apa? Ya, kita harus pelan-pelan mulai menghilangkan bahwa persepsi perawat itu ya yang bantu dokter. Enggak, perawat itu bukan pembantu dokter. Perawat itu suatu profesi yang yang apa? Secara tim kerja itu menjadi rekan kerjanya dokter, bukan membantu dokter. Memang yang dilakukan sebagian dari advis dokter, tetapi kita juga harus mempunyai analisis-analisis, pendekatan-pendekatan dalam konteks keilmuan sebagai perawat itu sendiri ya. Mungkin itu sedikit prolog penutup dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan langsung ke, mungkin ini akan saya share ke YouTube ya, nanti bisa ditanyakan ke komennya di YouTube. Atau mungkin bisa di Siato ya, nanti juga akan saya share ke Siato ya, yang harapannya dengan video ini mahasiswa bisa terjadi proses yang lebih fleksibel ya, terjadinya asinkronos ataupun sinkronos yang tentunya tidak menjadi hambatan mahasiswa untuk belajar ya, karena mahasiswa lebih fleksibel waktunya, lebih lebih dapat dengan mudah membaca lagi apa yang sudah saya sampaikan, dapat dengan mudah mencari literasi tambahan lagi atas apa yang saya sampaikan, karena metodenya saya buat video seperti ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.